berkat ku wajib. Sebab bakal balik kula ilok ditakoni ning rabi kula. Tas mendikan tas ceramah ning di gedung dawa ana berkate beli langka. Maka bengikin wong sing ganjarannya paling gede, wong sing gelem nganjingna berkat ning mobil kiai. Keganjarannya paling gede. Maka yang namanya iman itu beli kudu ndelok. Beli kudu ndelok. Sampean sembayang nyembah Allah apa pernah dalam Gusti Allah? Karena Gusti Allah beli bisa dideleng karo mata kula karo sampean luwi akeh maca Quran ta deleng handphone. Wes barangan mah. Mimi. Asli handphone. Luwi akeh maca Quran ta deleng handphone. Handphone. Tangi turu gak sing digerayang handphone. Anak ning kene sing kaya kono anak. Mata kita tidak mampu melihat Allah. Aja maning deleng Gusti Allah, deleng malaikat wong matane kula karo sampean deleng entut bisa tak beli. Entut ku anak tak beli. Anak. Suarane anak. Mambune anak. Katon beli. Beli. Kau ingin bicara akidah nih. Ulang ke Arab cerita, saya pernah tahun 2017 datang ke Palestina. Kau pula cerita Masjidil Aqsa kayak ngapa? Saya datang ning kuburan Nabi Ibrahim di Hebron, namanya Hebron. Saya datang juga ke kuburan Nabi Sulaiman alaihissalam di Palestina. Saya datang ke kuburan Nabi Musa alaihissalam, namanya Jericho, menjadi sebuah program Yahudi untuk penghancuran Islam di Indonesia, namanya Jericho 2000. Sejak tahun 2000 Yahudi sudah punya peranan menghancurkan Islam di Indonesia. Kotakan takakan insya Allah 5 menit pragat. Amin. Amin. Kang Solihin deh. Ini kan biasanya pengajian sampai jam berapa? Hello. Baik, jam dulu, oke. Ibu bapak, Allah tidak bisa dilihat dengan mata kita. Malaikat tidak mampu dilihat mata kita. Maka peristiwa Isra Mi'raj, peristiwanya peristiwa iman. Apa iman itu? Iman itu meyakini di dalam hati dari apa yang kita dengar, bukan dari apa yang kita lihat. Setuju beli? Sampai noru Kanjeng Nabi jare sapa? Jare Quran. Qurane jare sapa? Jare para sahabat. Sahabat terus mudun tekan ning desa Kedung Dawa. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini sebuah peristiwa yang besar. Apa yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa jare Gusti Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maka arane hamba itu berarti dia adalah betul-betul orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Bu, sampean hambane Gusti Allah duduk. Hambanya Gusti Allah. Wong Kedung Dawa bisa mi'raj beli. Bisa mi'raj beli. Bisa. Kita bisa menghadap Allah kapan? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beribadah. Maka bakal wong salat beli kena dilakai ning arepane. Kenapa? Sesungguhnya ketika orang itu salat, dia sedang berbincang-bincang, lagi curhat, lagi ngobrol dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wis 5 menit gini. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun kanda Isra Mi'raj mah tekan sukiki gak beri peragat gitu. Lamun kula cerita ada di
Masjidil Aqsa itu namanya mihrab, mihrabnya Siti Maryam. Ya, hunalika da'a Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Siti Maryamku seorang wanita suci, wanita pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai namanya diabadikan oleh Allah jadi surat namanya Surah Maryam. Ada kuburan Nabi Yakub ning kono. Ana kuburan Nabi Yusuf ning Palestina. Maka tujuan Kanjeng Nabi Muhammad meng Palestina tujuannya adalah kongkon ziarah kubur. Ibu bapak. Wis tekan jam 12 Ibu ya. Ini tadi saya nunggu dari jam 10. Insyaallah sejam wong ceramah mah suwe apa sedelat ku amplope pada bayo. Insyaallah. Tangannya sedelat berapa? Tapi kula dipenging abah kula Wahab besok lamun jadi penceramah aja ilok ngarep-ngarep amplop. Jadi kula ini ada sing Jakarta ikhlas karena Allah. Dipaya amplop alhamdulillah orang dipaya kebangetan teman. Ibu bapak, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia mulia. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sampai di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah minal masjid ilal masjid? Maka judulnya dakwah. Lah judulnya kan ya mah? Dari Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Apa sebabnya Kanjeng Nabi sampai di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah? Pertama, karena Kanjeng Nabi Muhammad diuji oleh Allah di dalam kehidupannya. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Salah satunya Kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ujiannya? Rasulullah Muhammad berdakwah, Kanjeng Nabi Muhammad berjuang memperjuangkan ajaran agama Allah. Kanjeng Nabi Muhammad punya dua backing, punya dua pengawal yang membackingi perjuangan Kanjeng Nabi. Pertama, mamange Kanjeng Nabi Muhammad sing arane mamange Kanjeng Nabi arane siapa Bu? Abu Abu Thalib adalah paman Rasulullah yang berjuang mengawal perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad didukung oleh istri de Kanjeng Nabi Muhammad sing arane Siti Khadijah. Khadijah ini wanita pilihan Allah untuk mendampingi perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Mau wong sugih, hartanya dihabiskan dalam rangka untuk berjuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih Khadijah itu? Karena setiap perjuangan seorang laki-laki itu pasti didukung ning rabine. Betul Bu? Tidak akan seorang suami jadi sukses, tidak akan seorang suami jadi manusia mulia lamun beli didukung ning rabine. Bu, setuju Bu ya? Tanpa dukungan seorang istri tidak mungkin suami akan jadi orang hebat. Betul? Yang mampu memuliakan seorang suami berkat dukungan rabine. Khadijah ini adalah wanita yang dipilih oleh Allah. Kula cerita, Khadijah iku Bu satu malam ngimpi. Apa ngimpi? Siti Khadijah lagi durung dari istri de Kanjeng Nabi. Khadijah iki seorang janda. Jandane ora janda sepisan, jandane bahkan janda ping pindo. Jare ning kedung dawa anak janda ping 8 keding. Nah, enggak berdoyan. Kenapa Gusti Allah milih Kanjeng Nabi Muhammad istrinya kok seorang janda? Bukan seorang gadis atau perawan. Apakah Rasulullah tidak mampu kawin karo gadis dan perawan? Bukan itu. Karena tidak sekali-kali Rasul berbuat
Tidak sekali-kali Rasul berbicara kecuali perbuatan dan pembicaraannya itu merupakan wahyu saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadijah iki satu malam ngimpi, Bu. Ibu-ibu pernah ngimpi beli, Bu? Ngimpi apa, Bu? Gampang dong. Jawab bong lanang. Khadijah iki satu malam mimpi. Apa mimpinya? Di perang hebat ya umatun, hebat umatun. Begitu Khadijah mimpi, Siti Khadijah ngimpi dalam srengenge sing padang. Srengenge sing padang, srengenge sing gede, padang terang, mudun blas manjing ning umai Siti Khadijah. Cahayanya terang sampai cahayanya keluar dari pintu-pintu dan jendela. Bahkan Khadijah melihat cahaya ini menerangi seluruh alam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jenggelek Siti Khadijah tangi. Siti Khadijah tangi tekak ning umah mamange. Dua mamang arane Waraqah bin Naufal, ahli kitab Taurat, ahli takwil mimpi. Bu, sampai ilok mimpi beli, ilok mimpi beli, ilok. Tidak ada yang tersisa daripada kenabian. La tabqa minan nubuwah illa ru'yatus salihah. Tidak ada yang tersisa daripada kenabian kecuali mimpi yang benar. Jadi lamun sampai mimpinya itu sebuah kebenaran, maka itu termasuk ilmune para nabi. Amin. Tadi ngimpi ketemu kalau kuntilanak macam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Biasanya kula ku bakar ceramah ku Bu mangan dingin. Ki teka-teka ngopi. Balik ke mangan ya. Teka Waraqah bin Naufal gedog lawang tok manjing. Siapa ning jaba kula Mang Khadijah. Ana apa Khadijah anu Mang? Kula mau bengi ngimpi arep takon ki Mang. Jadi ahli takwil mimpi dari dulu sudah ada. Mimpi apa nak Khadijah wong ayu? Anu Mang mau bengi kula ngimpi deleng srengenge sing padang. Deleng srengenge sing padang sing gede mudun plus manjing ning jero umay kula. Cahayane padang, bahkan keluar dari pintu-pintu dan jendela-jendela, bahkan cahayanya menerangi seluruh alam. Tolong takwilaken Mang, kula ngimpi ki artinya apa? Mamange buka kitab Taurat dibuka sat. Kitab Injil dibuka sat. Bu. Hari kitab Tauratku kita bisa apa, Bu? Kita bisa apa kitab Taurat? Kitab Injil kita bisa apa? Kitab Zabur kita bisa apa? Kitab Taurat udah ke kita orang Islam. Kitab Injil itu punya kita umat Islam. Maka Allah katakan, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Sebelum Al-Quran turun, Allah punya puluhan dan ratusan kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Hanya Taurat dirusak, diambil yang baik-baiknya, sing enake baik, sing berat-beratnya dibuang. Maka tidak ada syariat yang berat nganggo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Kanjeng Nabi Muhammad model sampean kibu, dua jaminan dadi ahli surga. Amin. Tidak ada umat yang lain yang punya jaminan surga. Kenapa punya jaminan surga? Karena umat Kanjeng Nabi Muhammad disebutkan adalah umat yang safwatur rahmah. Umat yang safwatur rahmah adalah umat yang banyak dapat kasih
kasih sayang saking Allah. Amin. Sebesar apapun dosa umat Rasulullah Muhammad, sedurjana apapun dosa masa lalunya, jikalau dia mau bertobat, memohon ampun kepada Allah, niscaya seluruh dosanya diampura dening Allah. Kula arep takon, wong semene akeh iki ana beli sing ngrasa beli duwe dosa ana beli. Ana sing beli duwe dosa ana. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Tapi niscaya umat Kanjeng Nabi Muhammad dodok tegak ning halaman Masjid Baitur Rahim, balik sing kene bersih tanpa dosa. Amin. Amin. Kula sing jare sahabatan, jare Kanjeng Nabi. Apa jare Kanjeng Nabi? Dzikrul anbiya minal ibadah. Dodok sampean dengarkan ceramah menceritakan sejarah Nabi itu ibadah. Sampean dodok ning kene diganjar oleh Allah pahalanya sebesar gunung Uhud. Amin. Amin. Us pernah gunung Uhud. Udah gunung Cermebe ya. Iya. Anak mak lampire sih. Insyaallah mudah-mudahan sing bengikin kumpul kula doakan mudah-mudahan digampangaken pada mangkat umroh. Amin. Digampangaken pada mangkat haji. Amin. Lamun pengen gelis mangkat umroh mangkat haji pas maghrib sing akeh maca surat Yasin. Durung mangkat maca surat Waqiah, durung mangkat surat Sawah. Ya benar. Ya bener baik. Kula duwe batur cuma dagangan gedang be bisa mangkat haji, Bu. Amin. Gara-gara dagangan gedang sawiwitane sekarang-karang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pakai jaminan ki. Sing teka ning pengajian dodok Dzikrul anbiya minal ibadah. Rokna ceramah pengajian agama, maka sampean ganjarannya dihitung oleh Allah. Singawit mangkat ning omah dodok sampean ning kene iki bagian rada klasat kleset gak? Insyaallah sampai ganjarannya akeh. Amin. Wa dzikrus sholihin kifaratun. Dan ceramah dodok ning kene sampean mendengarkan cerita-cerita sejarah orang-orang yang saleh, maka kifaratun, penghapus dosa. Amin ya robbal. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Betul? Terutama si paling akeh iku biasane ibu-ibu. Kenapa sih, Pak? Biasane. Ibu-ibu kita duduk ngomongin wong itu. Biasane sing akeh ibu. Ya engko dingin durung apa-apa sampai Pak. Tak belane dingin Pak kok. Sing akeh sing gawe dosa biasane wong wa. Maka ketika Kanjeng Nabi Isra, Kanjeng Nabi diperlihatkan neraka, Kanjeng Nabi gemeter dalam neraka, dan Kanjeng Nabi menangis. Kenapa? Karena begitu melihat neraka Kanjeng Nabi dalam, ternyata sing akeh penghuni neraka dudu dari kalangan laki-laki, tapi justru sing akeh wong wadon. Kenapa akeh wong wadon sing pada majing neraka? Karena di akhir zaman akeh wong wadon sing pada ngelawan kepada suamine. Ai puas. Asing keprok ya biasanya rabine ngelawan bae. Ibu, pengen jadi ahli surga, pengen taati suami, sanggup? Pret, orang ngandel. Taata kapan pay duit? Kanjeng Nabi gemeter dalam jero neraka, ikut banyak penghuni neraka wong wadon. Duduk mau kedung dah duduk, mau anak-anak para ketabus. Water dibegal ego. Kenapa di akhir zaman sampai Kanjeng Nabi Muhammad Arab wafat pesan itakun nisa kula titip wong wadon, karena di akhir zaman nanti akeh wong wadon sing pada lawan ning lakine. Anak bini kene. Solekah KB, Pak.
Kau gedung dawa Melaka. Alhamdulillah. Akhir zaman akeh wong wadon sing pada nglawan ning lakine. Akeh sing ngongkon lakine ngongkon bebasu. Anak beli kene. Ada sing ngongkon lakine ngongkon ngepel umah, anak beli. Anak sing lakine ngongkon ngomong bocah, anak beli. Suwe-suwe lakine ngongkon pada metang sisan. Bu, syaratnya wong wadon kapa pengen manjing surga aja jadi musuh untuk suami. Ustaz, apakah ada seorang wanita yang jadi musuh untuk suaminya? Bukan kita orang biasa. Al-Quran menggambarkan para nabi, para rasul yang jadi musuh di dalam perjuangannya. Dudu wong adoh tapi wong Jreng. Mulai nafsu kita di mangan soal. Di dalam perjuangan Rasulullah Muhammad berdakwah diancam, dibilang gila. Yang jadi musuh bukan orang jauh, siapa? Wong kita di musuh, betul. Nabi Nuh ketika berdakwah berjuang menyebarkan ajaran agama Allah sampai Allah katakan dzaraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min ibadina as-salihin. Perumpamaan contoh wanita-wanita, perumpamaan contoh istri-istri penghuni neraka yang membangkang terhadap suaminya, bahkan dia membangkang terhadap Allah. Itu laksana rabine Nabi Nuh dan laksana istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihin. Padahal kedua istri Nabi ini dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Rabine Nabi tadi musuh, apa maning rabine Anak beli RT ini, anak beli. Semuanya teka RT beli teka. Berapa beli tak? Rabine Nabi jadi musuh, apa maning rabine us. Anak rabine usah deh. Zaman hijin akeh wong lanang pada wedi wong wadon. Apa maning lamun rabine sugih lakan laki-laki ini melarat. Aduh, hari ngumbangi laki netok bersih. Lakine salah setitik dituding lah ini. Bari malang kerik ngomong apa? Madar sampean wong lanang mene beli gablek apa-apa. Dua umah mas, yang umah kita. Oli mangkat Taiwan, Taipei, Tai-Taian. Dua mobilnya kita, dua umah kita, dua mobil kreditan mas. Tinggal mula sing nyetori. Umah-umahnya, mobil-mobilnya. Mader sampean wong lanang aja macem-macem mene beli gablek apa-apa. Sampean wong lanang mene mung gawa pentungannya hansip. Namun kita dikoronakan bagian kita gawa pentungan hansip si regel bengi gelem tekemplang. Masya Allah, Bu, pengen mancing surga pengen. Seberapa hebatnya wong wadon ibadah lawan sama suami, jangan harap-harap cium bau surga. Provokakan. Pesan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berkat wis berkat. Ya Allah, kulaku kayak ngimpi di udang kedung dawak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bu,